Halo semuanya, kembali lagi di Titif Talks, Teknik Informatika Talks. Buat kalian yang belum follow kita di Spotify, jangan lupa follow dan juga subscribe HMTF Unpas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang content creator. Nah, apa sih content creator itu? Nah, untuk mendukung pembahasan kali ini, kita sudah mengundang Kang Irfa dari Angkatan 19 ya kan? Halo Kang. Halo Kang, mungkin bisa perkenalan dulu buat Boleh. penonton. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Irfa Udarajat dari Angkatan 19, jurusannya Teknik Informatika. Nah, kesibukan akhir-akhir ini apa sih Kang? Kalau untuk kesibukan minggu-minggu ini, kan sekarang masih minggu-minggunya UAS ya. Nah, terus setelah UAS, baru tadi aja di chat sama klien ngedit untuk minggu ini. Oh, Gitu-gitu sih. berarti dan juga kan Kang Irfa tuh di TikTok itu kan content creator juga kan. Iya, Nah, susah nggak sih kalau jadi content creator tuh? susahnya sih cuman di bagian waktu aja sih Kang. Oh. Kayak misalkan kita kuliah nih, kita tuh pengen nargetin, misalnya di TikTok kan live nih, live streaming. Nah gue tuh pengennya pagi tuh kuliah, nah siang tuh streaming. Nah susahnya itu kan ada job edit juga, nah pengennya tuh tiap minggu 2 kali streaming. Nah itu yang susah, bagi-bagi waktunya. Berarti pembagian waktu. Nah, cara Kang Irfa pembagian waktu itu kayak gimana sih biasanya? Kalau kayak gitu pembagian waktunya paling misalkan kita fokusin di pengeditan dulu nih. Kayak misalkan ada deadline hari ini, video harus beres malam ini. Paling beresin dulu videonya, istirahat dulu, kuliah dipikir dulu kuliahnya, baru ikut streaming gitu. Mungkin menurut Akang nih, konten-konten yang baik tuh yang mungkin di internet kan banyak kan konten-konten yang bersebaran gitu kan. Nah, konten yang baik menurut Akang tuh seperti apa sih? Kalau menurut saya sih konten, misalkan saya nih, kan saya senangnya main game. Nah, kalau bisa main game itu paling nge-share-nya jangan yang kejelekan, jangan ada toksik. Tapi yang paling saya emang toksiknya kan ya, ke bawah suasana. Kalau ya ngikutin masing-masing diri aja sih. Kayak tergantung kitanya aja. Karena kan di internet tuh luas gitu ya. Kita kan nggak akan tahu yang nonton tuh siapa aja mungkin. Betul, iya. Kan tadi membahas tentang konten yang baik kan ya di internet itu sebenarnya. Nah, kalau Akang punya cara nggak sih kayak menjaga kualitas dari konten Akang buat penonton konten Akang tuh kayak apa sih? Kalau dari saya sendiri, menjaga konten tuh minimal jangan memaksakan. Kayak misalkan kita nggak ada device, kita memaksakan yang ada. Contohnya kayak misalkan saya di rumah nih, saya udah biasa streaming di kosan. Nah di kosan tuh alatnya udah kayak begini-begini, penontonnya juga udah biasa nonton kayak gitu. Nah di rumah kayak maksain streaming kayak gitu tuh. Kayak ntar yang dilihat kok beda lagi, kok kameranya buri kayak gitu kan. Mendingan tahan dulu aja, paling upload konten aja gitu, video-video baru live streaming. Biasanya, nah terus paling cara Akang untuk membranding diri kan biar banyak diketahui sama orang gitu kan. Akang punya nggak cara kayak harus saya tuh membranding diri tuh seperti ini biar orang-orang tuh tahu saya tuh seperti ini gitu. Kalau saya kan di TikTok nih ya, live streamingnya, cara biar ada viewers datang ke live itu yang pertama paling upload konten. Nah upload kontennya sesuai yang sekarang ini lagi viral nih, terus pakai sound yang lagi viral kayak gitu. Nah terus paling pembawaan streamingnya aja sih paling. Terus dengar nih Kang, Akang pernah kan jadi editor salah satu YouTuber besar di Indonesia. Iya betul. Ya. Ada apa? Ada 3 sih. Siapa aja tuh Kang? Yang pertama adiknya Ria Ricis, Dr. Cindy. Nah kedua Bagong ML, tau nggak? Oh iya, tahu. Yang ketiga Pak Sandika. Terus gue nih mau ceritain. Boleh. Biar panjang juga ini kan obrolannya. Boleh. Dari Dr. Cindy ya. Dr. Cindy itu di tahun 2000 berapa ya? Setahun yang lalu. Nah tahun 2022 Maret lah, bulan Februari Maret, nah itu kan masih COVID. Terus kuliah juga kayaknya santai gitu kan, online, apa-apa bisa akses lewat rumah aja. Terus teman ada yang ngasih tahu lewat Instagram, Pak coba nih daftar katanya, dari Dr. Cindy ada editor, iseng nih daftar, siapin CV, siapin portofolio, iseng edit daftar. Tiba-tiba besoknya di email suruh ngehubungin WhatsApp
Oh, Nah iya. itu ngirim portofolio lagi, coba video mana aja sih yang pernah diedit sama kamu katanya. Oh, iya. Terus habis itu udah langsung, wah boleh deh katanya, langsung aja ke rumah, langsung ke rumah Oh, tuh. langsung ke rumah berarti Terus nggak online gitu? enggak, kalau untuk soalnya langsung mau dicoba ngedit langsung. Oh, Nih videonya, mentahan videonya ambil di rumah, ngobrolin mau kayak gimana editannya kayak gimana, sama ngomongin budget. Habis itu baru di rumah langsung diedit, kirim lewat drive gitu. oh. Kalau dari dokter sendiri itu Sulit nggak sih itu? Apalagi kan itu YouTube-nya yang udah gede gitu kan. Akang punya misalkan ke pressure nggak sih, kayak kan viewersnya banyak gitu kan? oh iya kadang pernah kayak gitu. Oh, iya. Soalnya kan pertama kali nih ya, pertama kali ya coba aja lah. Pertama-tama ngeliat kontennya dia dulu nih, dia tuh style editingnya kayak gimana sih, kayak gitu, kayak ada celutukan-celutukan apa gitu kan, style editing teksnya tuh kayak gimana. Nah ditonton dulu baru disamain style editingnya, kirim, cocok, upload. Paling lihat netizen komen-komennya aja gitu kan, kalau positif oke gitu kan, Oh, positif juga pasti jadi semangat buat semangat kitanya kan lagi ya. gitu. Nah, berarti kan terus ke Bagong ML jadi bisa gimana sih, kan Bagong ML tuh biasanya dulu tuh terkenal gara-gara di TikTok kan yang back Nah gitu iya kan. Nah, gitu. selama itu kayak gimana? Nah kalau Bagong ML tuh ceritanya kan kita sama-sama streaming nih. Iya. Dia pertama di Facebook, Oh, iya. gua kan di TikTok nih. Oh, Gue pengen ngajak dia ke TikTok si Bagong tuh. Gong coba live di TikTok kan kayak gitu. Terus si Bagong akhirnya ke TikTok rame kan oh dia. iya. Nah setelah itu rame, dia diundang ke Jakarta. Nah gua disuruh ke sana juga sama dia. Ketemu kata dia. Terus teman gue tuh nyeletuk, nih si Irfa bisa ngedit katanya gitu. Dia editorial Ricis katanya gitu ngomongnya. Kata dia percaya aja kali kan. Terus udah lama-lama dia udah jadi BA RRQ kan, Oh iya, sekarang minta balik ya. editinnya ke saya gitu. Oh, Tuh, sampai sekarang. sampai sekarang. Kalau Kalau dokter Cindy itu cuman 1 tahun, setahun. gara-gara fokus kuliah, Oh, iya. minta skip lah gitu. Karena emang tetap nomor satu tetap kuliah kan itu. Soalnya beda kalau dokter Cindy sama Bagong Pasandika nih beda. Kayak bener-bener seminggu tuh kan pasti ada vlog kan, Iya. sehari vlog, 2 hari vlog, keteteran. Oh iya, jadi pasti capek juga ya. Terus kalau pas Andika gimana tuh, kan dosen besar kita gitu. Kalau Pak Sandika tuh baru berapa bulan ya, dari bulan Oktober kayaknya. Nah itu gara-gara kayaknya anak himpunan deh yang ngasih tahu. Kata kan Pak Sandika nyari katanya ke Aji, kayaknya Aji anak himpunan. Terus Oh iya. Nah, Ji coba tolong cariin editor dong buat saya, kata Pak Sandika. Terus kata Aji itu Irfa Pak. Langsung tuh besok di follow IG-nya, kayaknya ngecek videonya, di WA, Pak ini benar katanya Irfa yang bisa ngedit gitu. oh Iya Pak betul. Ya udah, terus coba editin tolong, langsung yang video YouTube udah diupload sampai sekarang. sampai sekarang. Iya. Nah biasanya itu kan pas Andika tuh kan sering kan gitu, mungkin bikin kontennya gitu kan, apalagi live streaming. Itu live streaming juga akan ikut kontrol nggak sih? Oh kalau live streaming itu untuk enggak sih, kalau jadi moderator, akun-akun adminnya di Discord tuh enggak, cuman khusus di video edit udah sih, videographer sama editornya aja. Berarti paling buat di YouTube sama IG ya Di biasanya. YouTube, IG, TikTok, Oh, 3 itu. nah kan berarti side, jadi apa ya, jadi side job mungkin ya kan ngedit tuh. Side job. Iya. Yes, side job, masih fokus di kuliah. Biasanya akang tuh ngedit toolsnya tuh pakai apa aja sih? Ada 3 sih. Yang pertama Adobe Premiere, itu buat compositing video kan. Nah terus untuk efek-efek After Effects, terus buat bikin thumbnail Photoshop, kayak gitu. 3 aplikasi itu. Susah nggak sih kan, orang-orang tuh pasti ada kesulitan lah kalau mulai ingin ngedit tuh. Nah, akang punya nggak sih kayak referensi kalau pengen mulai belajar editing tuh dari mana mulai aja? belajar apa mulai kayak mood, nyari mood edit? Mungkin dari mulai belajar dulu ya. Mulai belajar dulu. Soalnya kayak saya dulu tuh waktu belajar ngedit tuh pertama tuh di kelas 2 SMP. Lama banget berarti. Iya. Soalnya gara-gara video siapa tuh namanya YouTube Kevin Anggara yang video Dora sama Chandra Leo kayak tipe-tipe kayak gitu kan. Nah terinspirasi di situ tuh, bikin sama teman-teman SMP, bikin video kayak gitu. Nah berawal dari situ, bikin download dulu Adobe-nya. Dulu pakai laptop apa ya, laptop Toshiba itu tuh. Toshiba yang gede hitam gitu. Nah itu. Oh iya. Intel Core 2 gitu. Maksain ngedit yang biar
biar nyoba ngedit kayak yang gitu. kalau running Premiere Pro tuh langsung Nah gitu. kadang mati, Iya. overheat. Mungkin kan punya nggak sih kayak tips and trick gimana sih caranya pengen memulai jadi content creator atau misalkan jadi seperti Akang juga videographer kan, editor gitu. Paling termotivasi dari salah satu konten kreator aja Iya. paling, kayak misalkan saya pengen kayak dia nih, minimal kayak bikin video kayak dia lah gitu. Nah paling belajar cara masukin videonya kayak gimana, cara efeknya kayak gimana, kayak gitu aja Pak. Berarti tetap mulai dari diri sendiri Jadi dulu ya kan, cari inspirasi dulu kan, betul. kayak kita tuh pengen jadi punya style sendiri atau misalkan ikut ke orang lain juga kan, tapi tetap kita kembangin. Ya betul. Mungkin Akang juga punya nggak sih kayak selama jadi video editor ini punya misalkan senangnya apa sih kan, kayak seneng misalkan dari Akang atau kesulitan juga apa aja Dari ngedit ya, kesulitan jadi apa? video editor mungkin selama jadi video editor ini yang jadi side job Akang. Nah, susah senang itu apa aja? Perlu kesahnya lah ya. Iya. Paling senangnya ngedit pertama dari hasilnya, Iya. sama seru sama prosesnya sih. Kayak misalkan bikin video apa ya, visual effect gitu kan. Nah kalau visual effect kan serunya tuh prosesnya kan kita berimajinasi tuh, kayak misalkan iya. bikin petir kita berimajinasi gitu-gitu serunya itu. Terus kalau capeknya ya paling pertama cari mood ngedit awalnya kan, kita iya. udah syuting, terus mood ngeditnya itu tuh paling kita main game dulu, nonton YouTube dulu, Kadang tidur dulu, ngopi istirahat. dulu. Cari referensi dulu, gitu-gitu aja. Pokoknya nunggu sampai ada rasa Pengen ngedit, nah udah gatel gitu. Tapi itu untuk video sendiri. Kalau iya. video proyekan kayak Pak Sandika sama si Bagong ML itu mah harus benar-benar maksa untuk diedit. Karena udah emang harusnya profesional gitu ya. Gimana caranya kita harus mood gitu ngedit. Iya. Udah ranahnya harus target hari ini dapat si leha-leha kan, nggak lucu gitu kan ya. Kalau mau jadi editor emang harus bener-bener mood dimainin. Jadi misalnya ada project langsung bisa ngedit gitu. Itu cara survive juga mungkin ya. Betul. Kang, sebelum penutupan mungkin ya kita ada games dulu ya. Oke, boleh. Nah ini kita ada 2 tipe kartu, Kang pilih yang mana? Ini apa nih? Biru, yang warnanya aja. Warna doang. Iya, beda warnanya doang. Kamu pilih yang mana? Karena saya suka biru, hijau. Kirain bakal biru. Lagi pakai baju hijau. Oh iya. Himpunan juga hijau. Boleh, Bang. Boleh. Siap. Biar fair. Ini boleh. Baca nih. Iya. Gimana cara kamu ngeles saat ditagih hutang? Gimana Kang? Pernah nggak sih? Ngutang gitu ya? Iya. Oh, saat ditagih hutang, cara ngelesnya ya? Iya. Paling cara ngelesnya, aduh, gimana ya? Gak pernah hutang. Oh pernah. Seumur hidup gak pernah. Pay letter paling. Pay letter kayaknya semua orang pernah deh. Paling cara ngeles, ini aja sih paling, ninja aja. Gimana? Misalnya dia WA, kita nggak balas gitu aja paling. Oh, pura-pura nggak tahu aja ya. Kok nggak pura-pura lupa ingatan. Gitu. Siapa nih? Nah, gitu. Paling kayak nanya-nanya kayak di tikung-tikung aja, nggak usah capek bahas ke utang gitu aja. Jadi sih. Saya kan udah datang lah. Oke, siap. Sebelum pulang mungkin ya kita punya oleh-oleh dulu buat Akang. Kalau udah datang gitu. Makasih. Nah, makasih banyak nih ngerepotin amat. Apa? Makasih juga udah datang. Nah, mungkin kita bisa foto dulu ya. Mungkin. Boleh. Foto. Makasih Kang. Oke, sama-sama. Makasih juga ini. Udah datang. Bubar gitu ya. Akang mungkin punya nggak sih kayak motivasi buat penonton nih biar bisa jadi yang mereka inginkan, atau misalkan jadi video editor juga kayak Akang? Paling video editor sama streamer ya. Paling motivasi buat kalian, yang pertama upload konten dulu aja yang suka-suka kalian di TikTok. Nah nanti kalau misalkan udah FYP, minimal 9.000 viewers dari konten videonya, sampai 1.000 followers baru bisa live. Nah itu
biar semangat kaliannya aja gitu. Nah. Intinya upload konten dulu aja. Berarti mulai dulu aja gitu ya. Iya betul, upload konten dulu aja sesuai hati kalian. Terus untuk ngedit ya paling belajar masukin video dulu aja. Misalkan masih ini sih masih belum terlambat buat jadi editor. Soalnya kan sekarang sarananya udah dari YouTube, TikTok kayak gitu kan, banyak YouTuber gede butuh editor. Betul. Nah itu guys. Mungkin sekian dari saya Ainan dan juga Kang Irfa. Buat kalian yang belum follow Spotify kita, jangan lupa follow dan juga subscribe YouTube HMTF Unpas. Sekian dari kami, terima kasih, dadah.